2022 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Richard A. Pai, Majelis Piket Wiklofkam, pemain orjen Bapak Syamas Yance Bisim, Kantoria Ibu Ye Wanma Kemur. Kedua, ibadah jam 9.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Wigajah Putih, pemain orjen Bapak Yance B. Mansi, Kantoria Ibu M. Kumur. Ketiga, ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH, Majelis Piket Wik Diaspora, pemain orjen Bapak Jimmy R. Yap, Kantoria Ibu Ye Dimara. 4. Ibadah di pos pelayanan Arius Wik APO jam 9.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Richard A. Pai, Majelis Piket Wik APO, pemain orjen Bapak Penatua Jenusi. 5. Ibadah di gedung Parpam Gunung Sinai Wik Gajah Putih jam 9 sampai selesai dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani E. Parede Pai. 6. Ibadah di gedung Par Irene Wik Oikumene jam 9 sampai selesai dilayani Bapak Pendeta Sostenes Wamea STH. 7. Ibadah di gedung Par Via Dolorosa Wik Percetakan jam 9 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Kedua, ibadah Wik Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Roni Samori bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Ketiga, ibadah akhir bulan September Wik Diaspora akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Laberina Dina Imbiri bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Romawi keempat, warta tambahan. Yang pertama, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga almarhumah Ibu Pendeta Tisbet Stella Johanna Rarawi, Magister Sains Teologi, dalam usia 51 tahun 2 bulan dan 5 hari, meninggal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 22.46 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Profita Jayapura karena sakit. Almarhumah adalah pelayan firman dan mantan ketua pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura periode tahun 2016-2020. Ibadah pelepasan dan pemakaman telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022. Seluruh majelis dan jemaat GKI Pengharapan Jayapura turut berbelasungkawa dan berdoa Tuhan Yesus sumber penghiburan memberi kekuatan dan ketabahan bagi suami dan anak-anak serta keluarga besar yang ditinggalkan. Kedua, katekesasi khusus dan reguler. Disampaikan kepada jemaat bahwa pendaftaran kelas katekesasi khusus dan reguler akan dibuka sejak pengumuman ini disampaikan dan akan dilaksanakan pada awal bulan Oktober tahun 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil melalui koordinator majelis di week masing-masing. Ketiga, sidang ke-16 Klasis GKI Portumbai. Badan Pekerja Klasis GKI Portumbai memohon dukungan doa dari para pendeta, penatua dan syemasi serta pelayan unsur-unsur jemaat pada ibadah hari Minggu, ibadah week maupun ibadah KSP serta ibadah unsur-unsur demi sukses dan berhasilnya sidang ke-16 Klasis GKI Portumbai
yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 September sampai dengan tanggal 2 Oktober tahun 2022 dalam sorotan tema Datanglah Kerajaanmu, Matius 6 ayat 10a, dan subtema Bersama Kita Menata Pelayanan yang kreatif, inovatif, adaptif, dan holistik menuju kedewasaan iman dalam menjawab tantangan zaman. Tuan rumah pelaksanaan sidang klasis ke-16 adalah Jemaat GKI Shalom Pasir II. Keempat, bulan doa Alkitab. Untuk diketahui bersama bahwa mulai tahun 2022, Hari Doa Alkitab yang biasanya dilaksanakan setiap tahunnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia telah diubah menjadi bulan doa Alkitab yang dilaksanakan setiap bulan September. Dan dalam rangka mensyukuri bulan doa Alkitab tahun ini, maka pada ibadah kedua jam 9 pada hari ini Minggu 25 September 2022, persembahan tangguh biru akan diserahkan seluruhnya bagi pekerjaan Lembaga Alkitab Indonesia. Kelima, sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun ke-66 GKI di Tanah Papua dan hari peringatan Hari Perjamuan Kudus Sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022. Pelayanan pertama pada ibadah jam 16.00 dan pelayanan yang kedua pada ibadah jam 19.00. Di pos pelayanan Arius dan di gedung-gedung PAR akan dilaksanakan pada jam 9.00 waktu Indonesia Timur. Keenam, Basar. Majelis memohon partisipasi warga jemaat pada Basar yang diadakan oleh Persekutuan Anak dan Remaja PAR Wiklovkam dan juga Persekutuan Mahasiswa Kristen Sub Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih setelah ibadah minggu ini. Atas partisipasi warga jemaat, majelis menyampaikan terima kasih. Ketujuh, aksi 5 menit. Majelis jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes Penusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri
Dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 105 ayat 1, 2, dan 3. Sinar fajar yang baka. Sinar fajar yang baka, Jemaat Tuhan, kita beribadah. Pertolongan kita yaitu di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudari dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Saya persilakan persekutuan boleh duduk kembali. Kita memuji Allah di dalam rohani 3 ayat pertama, 2, dan ketiga mengawali persekutuan kita di pagi ini. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, Raja Sorga. hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan. Haleluya, Persembahan. kerajaan diletakkan siang malam di hadapan katamu.
6 hari kita telah jalani kehidupan kita. Tentu setiap kita menjalani hidup itu dengan berusaha supaya hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Namun siapakah saudara dan saya manusia yang sempurna? Alkitab berkata, jikalau kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kebenaran Allah tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Tetapi kalau kita menyadari dan kita terbuka, maka Allah dia menyambut kita. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merenungkan 6 hari yang telah kita jalani. Manakala kita ingat ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau terbuka di dalam doa kita. Mari siapkan nyanyian rohani 136 ayat pertama. Kita berdoa sesudah kita mendengar berita pengampunan, dan nyanyian rohani 137 ayat yang pertama pula. Rohani 136 dan rohani 137. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Maha besar Allah kami, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, pujian dan syukur kami kepada Tuhan, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi ini. Itu semua hanya karena anugerah, kebaikan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Kami telah lalui minggu kerja yang lalu. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Dan kami siap memasuki minggu kerja yang baru, mulai di esok hari. Kami bersekutu di hari ini karena kami orang percaya, umat Tuhan. Kehidupan yang Allah perkenankan kami jalani, kami telah berusaha supaya hidup ini berkenan di hadapan Allah. Menjaga hati, pikiran, perkataan, sikap, tingkah laku, perbuatan. Namun Tuhan, siapa kami yang sempurna? Karena itu kami sadar masih ada hal-hal yang menjadi pergumulan kami. Dengarlah pengakuan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami mohon di dalam nama Yesus, penebus juru selamat kami. Amin. Di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dari hati yang keruh. Di depan mata Yesus. Alkitab bersaksi, orang yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak menolak dia. Tuhan mendengar pengakuan kita dan Allah memulihkan kita, Allah menyambut kita kembali di dalam kasih pengampunannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berusahalah di dalam hidup ini untuk selalu berkenan di hadapan Allah. Hidup demikianlah yang terus akan dipelihara dan diberkati. Rohani 137 ayat pertama, sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang
orang-orang yang Allah telah pulihkan di dalam kasih pengampunan Tuhan. Allah memelihara kehidupan kita dengan firman-Nya sebagai petunjuk hidup baru. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput, mari kita bangkit berdiri. Demikian petunjuk hidup baru. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berusahalah jadi orang benar dan jangan jadi orang fasik. Amin. Saya persilakan persekutuan boleh duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita di dalam bagian bacaan untuk Minggu 25 September 2 Timotius pasal 2. Kita lihat bersama ayat pertama hingga ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 2 Timotius 2 ayat 1 hingga ayat ke-13. Kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, waktunya di mana Alkitab sudah kami buka dan sesaat lagi dibacakan, bahkan diberitakan. Roh Tuhan tolong kami semua. Kami rindu dapat memahami isi hati Allah dari apa yang kami baca, pengalaman Rasul Paulus dan Timotius ribuan tahun yang lampau. Biarlah maknanya untuk kami di akhir zaman ini Tuhan bertahan di dalam pengharapan iman percaya kami. Layakan kami semua, hamba yang terbatas, Tuhan mampukan sehingga seluruh pemberitaan boleh terjadi menurut kehendak Tuhan. Kami siap menyambut firman Allah di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita baca sama-sama, umat Allah menyambut dari ayat-ayat yang genap. Perikop kita panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu.
Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Aku dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, kita memberi persembahan kita sebagai wujud dari ungkapan syukur atas seluruh kasih pemeliharaan Allah bagi setiap kita. Menyanyi bersama Kidung Jemaat nyanyian rohani 132 ayat pertama dan seterusnya. Ya Tuhan murah-Mu baka. Ya Tuhan murah-Mu baka di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan tumbuhan, karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri, karena kesukaan kerja, karena kesukaan
kesukaan kerja. Karena kesukaan kerja dan rumah berkatnya bahagia sejahtera yang kau beri. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 2 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 5 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Jemaat Tuhan, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kami berupa persembahan baik di kantong kolekte maupun di peti persembahan. Semuanya terlahir dari hati yang penuh sukacita, kerelaan dan ketulusan. Karena kami sungguh menyadari begitu besar kasih Allah yang Allah sudah nyatakan bagi kami. Tuhan berkenan menyambut ungkapan syukur kami ini. Allah memberkati, Allah menguduskan. Allah juga berkenan menyambut 2 keluarga yang mensyukuri segala berkat-berkat yang mereka alami dari Tuhan. Begitu juga 5 keluarga yang menyadari sungguh persepuluhan adalah milik Allah, dikembalikan untuk pelayanan bagi kehidupan para hamba-hamba Tuhan di seluruh GKI di tanah Papua. Karena itu Allah menyambut 7 keluarga maupun pribadi ini di dalam ungkapan syukur dan pelihara dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong jemaat pengharapan Jayapura. Tuhan menolong klasis Port Numbai dan Sinode GKI. Supaya setiap rupiah ini dapat dipakai sebagaimana mestinya bagi kepentingan pelayanan gereja Tuhan di ketiga aras GKI di tanah Papua. Berkatilah kami terus ya Bapa di dalam semua usaha kami, dalam semua yang kami lakukan, sehingga dari berkat-berkat secara finansial yang kami peroleh dari Allah, kami juga memakai untuk menopang semua kepentingan pelayanan GKI di tanah Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mempersembahkan ungkapan syukur kami kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua ada dalam keadaan baik dan selamat. Ibadah yang pertama dan nanti jam 9, nanti jam 4 sore, dan di berbagai gedung-gedung PAR
ada umat Allah yang beribadah, Jemaat Pengharapan Jayapura. Semuanya adalah karena kita menyadari betapa penting untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Allah. Karena perjalanan kehidupan ini masih Tuhan izinkan. Dan kita tidak tahu sampai kapan perjalanan ini akan berakhir. Tak terasa hari ini kita sudah ada di penghujung September. Sebentar lagi kita akan memasuki Oktober. Dan pasti di dalam segala kesibukan dan segala keadaan yang kita jalani, 2022 juga akan segera berakhir. Itulah manusia, kehidupan manusia di dunia. Dan keadaan ini bukan saja baru berjalan hari-hari ini. Sudah ribuan tahun manusia menjalani kehidupan seperti itu. Rasul Paulus di dalam panggilannya, ketika dia belum menjadi seorang rasul, dia menjadi pemberontak bagi Allah. Seorang yang sangat jahat dalam pandangan orang-orang percaya pada waktu itu. Tetapi akhirnya Allah pakai dia untuk menjadi rasul yang menceritakan tentang kasih Allah bagi orang-orang pada waktu lampau. Dan kita tahu siapa Paulus. Dan sebelumnya adalah Saulus. Pengalaman pribadi dia dengan Allah itu yang membuat dia sangat radikal untuk memahami siapa itu Yesus Kristus. Pengalaman pribadinya dia dengan Allah itu membuat dia sangat tangguh di dalam iman percayanya. Sekalipun ancaman pembunuhan dan semua cara, Paulus dia siap. Saudara, apa yang kita baca hari ini, surat Timotius adalah surat yang terakhir dia tulis. Ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam perjanjian baru. Semuanya berisikan landasan dari iman percaya manusia di dalam penghayatan tentang siapa itu Yesus Kristus. Surat yang dia tulis ini adalah surat yang terakhir. Dia tulis kepada Timotius dan kepada Titus. Timotius sedang melayani di Efesus dan Titus sedang melayani di Kreta. Dan bagi Paulus ini surat terakhir karena Tuhan sudah kasih petunjuk. It is the last time. Ini waktu yang terakhir bagi engkau. Setiap saudara dan saya ada last time-nya. Ada waktu terakhir. Karena itu betapa penting kita mengerti bagaimana mempersiapkan hidup ini. Sebab setiap saudara dan saya ada waktu-waktu terakhir. Sebagaimana pengalaman Paulus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, surat ini ditulis pada waktu Kaisar Nero, kaisar yang paling bengis dalam sejarah perjanjian baru, di mana kita tahu dia ratakan bait Allah Yerusalem pada abad yang ke-7. Itu kaisar yang paling jahat. Dia sedang membantai kekristenan, dia menghadang gereja perjanjian baru mula-mula. Dan Paulus ditangkap dalam status sebagai seorang penjahat di mata Nero. Coba lihat ayat 9 yang tadi kita baca. Coba lihat Alkitab ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Ya? Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya? Dalam status ditangkap, kemudian diproses, dan memang dia sudah rasa ini waktu terakhir. Ya?
dalam status sebagai penjahat. Ya. Tapi bagi Paulus di mata Allah, ya, dia sudah memiliki tempat yang layak. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang sulit seperti ini, Paulus dia merasakan banyak sahabat meninggalkan dia karena tidak mampu mempertahankan iman itu. Karena di mana-mana prajurit Romawi mulai cari orang-orang Kristen, ya, yang militan, ditangkap, dibunuh, dibantai. Banyak meninggalkan Paulus. Coba lihat pasal 1 ayat 15. Coba kita baca, ya. Baca sama-sama pasal 1 ayat 15. 3. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Banyak yang tinggalkan dia, ya. Ibarat dia sendiri. Padahal waktu pelayanan banyak, tapi waktu penganiayaan hilang, ya. Tapi ini yang menarik. Coba kita buka pasal 4. Bagaimana dia punya penghayatan. 2 Timotius tadi pasal 4. Bapak Ibu baca ayat 7. Saya baca ayat 6 dari Timotius pasal 4. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu sambut baca lagi ayat 18. 3. Dan Tuhan Dia akan menyelamatkan aku sehingga itu sudah. Ya, dia sudah rasakan, dia sudah dapat informasi di dalam iman bahwa inilah hari-hari terakhir. Dan kita tahu bagaimana caranya Paulus mati. Dia disalibkan, ya. Tetapi dia bilang dia tidak sama, dia tidak layak seperti Tuhan disalibkan dengan kepala di atas. Makanya dia minta kepalanya di bawah, salib yang terbalik. Itulah Rasul Paulus waktu dia harus mati. Karena itu di dalam bacaan kita ini bagaimana dia mengingatkan Timotius dan Titus, ya, di dalam bacaan yang tadi kita baca, ya, bahwa kamu dipanggil, ya, untuk menjalani penghayatan imanmu itu, ya. Panggilan itu penuh dengan penderitaan. Panggilan itu penuh dengan berbagai kesukaran, kesulitan. Tetapi karena itu kamu harus kuat, tegar, yakin akan pertolongan Allah di dalam pergumulan, tantangan, masalah dan penderitaan yang kamu hadapi. Ya, Paulus mengingatkan. Karena itu Paulus minta kepada Timotius dan Titus, ya, camkan bahwa di dalam situasi yang sulit sekalipun, tapi kamu harus pegang iman dan pengharapan bahwa ada Tuhan yang tetap setia di dalam panggilan kamu. Jangan mundur, ya. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pengertian yang memampukan kamu bertahan di atas situasi yang kamu hadapi, ya. Karena itu pentingnya Paulus bilang bagi Timotius dan Titus supaya bagaimana mereka memiliki pengertian, ya,
Coba lihat ayat 7 dari bacaan kita tadi. Ini penting bagi saudara dan saya di hidup yang zaman ini. Ayat 7 kita baca sama-sama. 3. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita tanpa mengerti tuntunan dari Allah, kita tidak akan mengerti hidup ini. Jangan membayangkan asal masuk gereja hari Minggu semua sudah selesai, semua sudah oke. Tidak. Masih ada banyak hal yang kita butuh dari tuntunan Allah. Dan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus bagi Timotius. Pentingnya memahami tuntunan Tuhan sehingga kita dapat pencerahan, pengertian bagaimana menjalani hidup ini. Dan karena itu di dalam bacaan kita tadi dikatakan bagaimana kau mengerti tentang Yesus itu, ya. Ayat 8 tadi kita baca. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya. Fokus kepada Yesus Kristus itu. Paulus bilang bagi Timotius dan Titus, ya. Karena itu dia ingatkan Timotius dan Titus, apa yang saya sampaikan ini kamu lanjutkan terus. Ada di dalam bacaan kita ayat 2 dari bacaan kita hari ini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percakapkanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya. Ikutilah ayat 3, derita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus, ya. Itu menunjuk kepada dirinya sendiri, Paulus, ya. Bapak Ibu Saudara, mengertilah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Tuhan siapkan segala-gala yang terbaik, tetapi hidup hari ini bukan selalu indah. Paulus telah membuktikan sorga sudah Allah siapkan bagi dia, tetapi waktu dia jalani hidup di dunia ini tidak selalu sebagai orang percaya, tidak selalu indah, ya. Ada banyak air mata, ada banyak kesukaran. Tetapi Paulus sebagaimana dia katakan kepada Timotius, begitu juga Alkitab mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Penting gereja menyiapkan pembinaan-pembinaan, karena pengejaran-pengejaran doktrin-doktrin Alkitab harus terus mengalir sepanjang Tuhan belum datang. Itu ayat 2 yang tadi dia katakan. Ya. Pentingnya bagaimana kita mempersiapkan orang-orang supaya generasi lepas generasi, ya, sebelum Tuhan datang, gereja tetap hadir dan terus bertumbuh, ya. Bahkan di dalam ayat bacaan kita tadi, di dalam ayat 3, 4, 5, ada aturan-aturan dalam kehidupan sebagai gereja, sebagai orang percaya. Mereka ibarat prajurit. Tadi kita lihat, ya. Prajurit itu dia hanya fokus terhadap pertempuran. Dia tidak memperhatikan dia punya kehidupan ini, karena garis belakang itu ada siap untuk menyiapkan, mensuplai semua hal. Tapi prajurit dia hanya fokus berperang supaya dia layak bagi komandannya. Coba lihat Alkitab dulu, lihat dulu ayat 4. Coba lihat 2 Timotius 2 ayat 4. Kita baca sama-sama 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya,
supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Wow. Ya. Begitu juga seorang olahragawan dikatakan, kalau dia mau mencapai juara, ada aturan-aturan perlombaan yang harus dia tepati, dia jalani. Tidak bisa sembarangan. Itu ayat 5. Ya. Dan ini yang menarik, ayat 6. Seorang petani, ya. Coba lihat ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, ini dia mau menggarisbawahi seluruh pengajarannya kepada Timotius dan Titus, bahwa kamu yang bertahan, kamu tidak ada yang sia-sia di dalam imanmu. Ya, karena pasti petani itu kalau dia betul-betul menanam, dia taruh bibit unggul, dia jaga tanahnya, dia jaga siramnya, dan dia betul-betul perhatian, hasil yang terbaik akan muncul. Saudara dan saya, kalau kita jaga hidup ini, hati, pikiran, perkataan, sikap, tingkah laku, perbuatan, ibarat petani, yang terbaik itu Allah siapkan. Memang ada banyak situasi yang mengganggu perjalanan hidup ini, tetapi yang terbaik itu Tuhan sudah siapkan. Bahkan di dalam bacaan kita, Paulus mengingatkan orang-orang yang bertahan di dalam iman dan pengharapan, sorga sudah menyiapkan yang terbaik bagi mereka pada waktunya. Ya. Coba kita buka Wahyu 20. Mari buka kitab yang terakhir, Wahyu 20. Ya. Wahyu 20. Ya. Mari kita baca pada ayat yang keempat, Wahyu 20. Kita baca sama-sama 3. Lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Orang-orang yang bertahan di dalam iman percaya mereka, bahkan yang rela kepalanya dipenggal sekalipun demi iman kepada Kristus, pada waktunya mereka akan memiliki tempat yang layak. Bahkan Alkitab bilang mereka memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, hidup ini tidak gampang. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, perjuangan hidup masih panjang. Tapi mari pegang janji-janji Allah. Ada ribuan janji Allah di dalam Alkitab yang disiapkan bagi orang-orang yang percaya. Walaupun hari-hari perjalanan banyak air mata, kesukaran, bahkan stres sekalipun, tapi tetap kuat, sabar, mengucap syukur, tabah. Kita akan lihat hari-hari depan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari pulang dari persekutuan ini untuk segala situasi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pegang janji Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Untuk semua hal, pergumulan ekonomi, kesehatan, rumah tangga, karier, apa saja, sorga memantau dan sorga siap untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Amin. Amin. Kita siapkan pujian rohani 79
Kita memuji Allah pada ayat yang pertama dan kedua. Sesudah bersama-sama kita mengikrarkan iman percaya kita. Rohani 79. Saya jemput Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala samaan di semua tempat. Mari secara bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, derita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami, Bimbing kami pun agar dengan Tuhan kami bertekun sampai akhirnya di terang mata kami pandang Tuhan. jemaat kekasih Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Kami membilang banyak terima kasih Tuhan. Pagi ini kami dikuatkan oleh kesaksian Rasul Paulus bersama Titus dan Timotius. Orang-orang yang sekalipun mengalami banyak penganiayaan, kesulitan, dan berbagai hal, tetapi Tuhan tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan mereka. Apa yang kami belajar ini Tuhan Engkau sempurnakan. Kehidupan kami di zaman ini juga sama. Hidup ini tidak gampang. Banyak hal kami harus alami. Bahkan terkadang situasi-situasi yang penuh dengan tekanan-tekanan batin. Tapi hari ini, pagi ini kami dikuatkan untuk tetap kuat dan bertahan. Mari Tuhan Engkau sempurnakan firman yang kami belajar ini. Suara manusia yang terbatas sudah berhenti. Waktu di mana suara Allah akan terdengar di dalam hati dan seluruh hidup kami. Bahwa untuk semua situasi apapun, dari kami sebagai orang percaya, Tuhan Engkau tetap ada dan setia untuk menolong kami. Meteraikan firman Tuhan yang kami belajar ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan jemaat pengharapan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan Engkau memimpin seluruh keberadaan jemaat yang besar di GKI di tanah Papua, jemaat pengharapan. Orang-orang kepercayaan Allah, Bapak Ketua dan teman-teman para pendeta, para penatua, syamaz, pelaksana harian dengan semua jajarannya, dengan teman-teman pemimpin-pemimpin unsur-unsur jemaat, dan berbagai panitia-panitia yang ada.
dengan seluruh umat Allah Tuhan, ribuan umat Allah di Jemaat Pengharapan. Kami berdoa Tuhan, Engkau topang kami, pelihara, lindungi, dan terus berjalan bersama kami di dalam seluruh persekutuan, pelayanan, dan berbagai hal yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau bersama dengan semua kepemimpinan, pelaksana harian, dan semua majelis ini. Mari Tuhan, jemaat ini akan terus terpelihara, dilindungi, dan kuat untuk mengatasi semua situasi hidup bagi umat Allah yang ada di Jemaat Pengharapan Jayapura. Kami berdoa bagi panitia pembangunan, kami berdoa bagi penyelesaian gedung par aspal, dan juga untuk pelaksana bulan bina keluarga tinggal beberapa hari. Kami taruh semua ini di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semua usaha kami, pekerjaan gedung par, semua berjalan di dalam campur tangan Allah. Hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh panitia pembangunan dengan semua yang telah direncanakan, Tuhan Engkau berkati. Dan Tuhan, unsur-unsur jemaat, urusan-urusan, mari Bapa, Engkau ada bersama di dalam semua pelayanan ini. Teman-teman para pendeta, penatua Syamas, berjalan bersama kami Tuhan. Begitu juga dengan kondisi umat Allah. Tuhan Engkau melihat semua kami. Kami akan memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan berjalan bersama kami. Banyak di antara umat ini yang sejak di pagi hari mereka harus terpisah. Bapa, mama terpisah oleh karena pekerjaan, anak-anak oleh karena pendidikan dan berbagai usaha pekerjaan. Inilah perjuangan kami Jemaat Pengharapan. Sore atau siang baru berkumpul, dan ini kami alami tiap saat. Tuhan, jangan izinkan kami gampang tersandung jatuh. Tetapi Tuhan, firman ini akan menopang seluruh perjuangan umat Allah di jemaat ini Tuhan, di dalam menapaki seluruh keadaan perjuangan hidup hari lepas hari, terlebih di minggu kerja yang baru. Banyak umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, kondisi sosial masyarakat dalam status janda, duda, lansia, anak yatim, bahkan yatim piatu. Tuhan, ada Allah di sana. Dalam keadaan apapun, kuatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pelayanan dari Majelis Jemaat Wiklofkam yang hari ini melayani, Majelis Jemaat yang akan melayani ibadah di jam 9 dan jam 4 sore di Bait Allah, tetapi juga di ibadah-ibadah di gedung-gedung par. Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba-Mu menjadi saluran berkat di dalam pelayanan. Berkati pemain keyboard, pemandu puji-pujian, anak-anak muda, saudara-saudara kami multimedia. Tuhan, Engkau pakai semua di week-week yang lain yang tempat ibadah, tapi juga nanti jam 9 dan sore hari. Biarlah jemaat ini dari waktu ke waktu kami menjadi orang-orang kebanggaan Allah, sebagaimana Paulus bangga terhadap Timotius dan Titus yang kuat dan bertahan. Itulah kerinduan kami, untuk kuat dan bertahan di dalam situasi apapun. Dan Tuhan, semuanya oleh karena Engkau berjanji bagi kami, yang sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam perjuangan hidup ini.
Karena itu kami membilang banyak terima kasih kepada Tuhan, seraya menyerahkan seluruh hidup ini, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, dan persekutuan jemaat, untuk memasuki minggu kerja yang baru di esok hari. Karena itu Bapa, berjalanlah bersama kami. Engkau menjadi tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam, di dalam perjalanan seluruh hidup keluarga besar Jemaat Pengharapan Jayapura. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, penebus dan juru selamat kami, di atas nama itulah kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri persekutuan kita di pagi ini di dalam pujian menyanyi rohani 86 ayat pertama dan seterusnya. Tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Maju tetap capailah. Maju tetap dan capailah. Perjuangan berat itu mahkota al-hayat. Jangan sesat di dunia. Ikutlah tron anugerah dalam benar yang kau tempuh. Itulah Kristus Tuhan. Jangan khawatir ialah. Jangan khawatir ialah. Membimbing dengan tangannya. Kristus pemimpin yang teguh. Tenagamu dan hidup. Janganlah takut. Janganlah takut dan berat. Senjatanya tetap dekat. Nanti kau masuk di negeri tempat kau dimahkotai. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk kembali. Kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Jemaat kekasih Tuhan, atas nama pelayan dan majelis jemaat menyampaikan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Yakinlah ada Tuhan yang menyertai kita semua. Sampaikan salam kami kepada orang kekasih di rumah dan shalom.